Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Apakah kalian sehat semuanya? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Semangat untuk belajar demi meraih cita-cita. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi unsur, senyawa, dan campuran. Supaya lebih berkah ilmu yang akan kita pelajari, mari kita memulainya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita tentang klasifikasi unsur dan senyawa. Apa itu unsur? Apa itu senyawa? Mari kita bersama-sama mempelajarinya. Baik, kita mulai. Mudah-mudahan sudah terlihat oleh kalian semua apa itu unsur, apa itu senyawa, ya. Yang pertama kita lihat, ya. Ini tentang unsur. Apa itu unsur? Kita lanjutkan. Perhatikan beberapa macam benda berikut. Yang pertama ada arloji, yang kedua ada gelang emas, dan yang ketiga ada pensil. Ya. Nah, tahukah kamu terbuat dari apa benda-benda tersebut? Seperti arloji itu pasti terbuat dari besi, ini emas, ya. Kemudian ini ada karbon dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu unsur-unsur apakah yang terdapat dalam air laut dan udara? Udara hampir sepenuhnya merupakan campuran oksigen dan nitrogen, ditambah dengan sejumlah kecil beberapa unsur lain. Sedangkan air laut terdiri atas air dan berbagai garam. Air tersusun atas unsur hidrogen dan oksigen. Pengertian unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Maka yang namanya udara, air itu bukan unsur. Tapi kalau misalnya emas, besi itu merupakan unsur. Karena besi itu tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi zat yang lain, berbeda dengan tadi air laut. Air laut itu terdiri dari hidrogen dan oksigen, maka air laut itu bukan unsur. Kemudian ini ada sistem periode unsur-unsur kimia. Ya, mulai yang pertama ada hidrogen, yang kedua ada uranium, kemudian ada natrium, ada kalium. Ya, ini hidrogen, uranium, ya, kemudian natrium, dan seterusnya. Nah, unsur bisa dibagi menjadi beberapa macam. Satu ada unsur logam. Sifat unsur logam adalah berwarna putih mengkilat, mempunyai titik lebur rendah, dapat mengantarkan arus listrik, dapat ditempa, dan dapat mengantarkan kalor atau panas.
Pada umumnya logam merupakan zat padat, namun terdapat satu unsur logam yang berwujud cair, yaitu air raksa. Unsur logam dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada klor atau Cr, digunakan untuk bumper mobil dan campuran dengan baja menjadi stainless steel. Ya. Nah, ini contohnya krom. Kemudian yang kedua besi atau Fe, merupakan logam yang paling murah sebagai campuran dengan karbon menghasilkan baja untuk konstruksi bangunan, mobil, dan rel kereta api. Ini besi ya. Fe ya, nomor masanya 26. Yang ketiga nikel atau Ni. Nikel padat sangat tahan terhadap udara dan air pada suhu biasa. Oleh karena itu, nikel digunakan sebagai lapisan pelindung dengan cara disepuh. Ya. Ini nikel. Yang berikutnya ada tembaga atau cuprum ya, atau Cu. Tembaga banyak digunakan pada kabel listrik, perhiasan, dan uang logam. Campuran tembaga dengan timah menghasilkan perunggu, sedangkan campuran tembaga dengan seng menghasilkan kuningan. Ya, jadi kalau misalnya perunggu itu apa? Campuran tembaga dengan timah. Sedangkan kuningan campuran tembaga dengan seng. Nah, ini wujudnya. Tembaga banyak juga digunakan pada kabel listrik, perhiasan, dan uang logam ya, yang tadi ya. Seng dapat digunakan sebagai atap rumah, perkakas rumah tangga, dan pelapis besi untuk mencegah karat. Ya, ini seng 30 ya. Oke, itu seng. Kemudian emas. Emas merupakan logam sangat tidak reaktif dan ditemukan dalam bentuk murni. Emas digunakan sebagai perhiasan dan komponen listrik berkualitas tinggi. Campuran emas dengan perak banyak digunakan sebagai bahan koin. Ya. Yang berikutnya unsur non-logam. Unsur non-logam, ya, kalian pernah melihat benda-benda seperti ini? Ini adalah gelas ya, kemudian balon, kemudian garam beriodium. Bagaimana sifat-sifat unsur penyusunnya? Yang pertama, ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, dan ada yang gas. Kedua, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa atau dibentuk. Yang ketiga, non-konduktor, artinya tidak dapat menghantarkan panas atau listrik kecuali grafit. Beberapa unsur non-logam dan ciri-cirinya. Seperti pertama belerang atau sulfur, lambang kimianya S, bentuk fisiknya padat kuning. Yang kedua ada bromin atau bromium, ya lambang unsurnya Br, bentuk fisiknya cair coklat kemerahan. Kemudian yang ketiga fluorin, ya F, gas kuning muda. Begitu seterusnya sampai yang terakhir ada iodium atau I, padat hitam, uapnya berwarna ungu. Itu adalah unsur yang kedua, senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa
didefinisikan sebagai zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Ya, jadi gabungan dari dua unsur atau lebih secara kimia, perbandingan massanya tertentu. Air dan garam merupakan salah satu contoh senyawa. Mengapa air dan garam dapur dapat dikatakan sebagai senyawa? Air dan garam dapur dikatakan senyawa karena tersusun atas dua unsur atau lebih. Air tersusun atas dua jenis unsur yaitu hidrogen dan oksigen dengan perbandingan massa tertentu dan tetap. Rumus kimia senyawa. Nah, ini air H2O. Ya, atom hidrogen. Ini atom oksigen yang besar, ini atom hidrogen. Atom hidrogennya 2, atom oksigennya 1. Ya. Atau ini atom hidrogennya 3 dan atom nitrogennya 1. Ya, CH3. Nah, ini contoh lagi, ada amonia, asam cuka, asam klorida, asam sulfat, ya, sampai urea. Itu contoh-contoh senyawa. Sifat-sifat senyawa tidak sama dengan sifat unsur pembentuknya. Senyawa dapat dipisahkan menjadi unsur-unsur atau menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Di dalam tiap senyawa, unsur-unsur penyusunnya mempunyai perbandingan massa yang tetap dan tertentu. Air misalnya H2O, perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya yaitu hidrogen dan oksigen adalah 1:8. Ya. Gula C12, H22O11, perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya yaitu karbon, oksigen, dan hidrogen adalah 72, 88, dan 11. Kemudian ada etanol C2H5OH, perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya yaitu karbon, oksigen, dan hidrogen 12:8:3. Nah, ini contoh senyawa yang lain. Ya. Kemudian terakhir campuran. Apa itu campuran? Campuran adalah penggabungan dua macam zat atau lebih tanpa menyebabkan terjadinya perubahan kimia. Campuran dapat terjadi dengan antara zat padat dengan zat padat, gula pasir dengan pasir, zat padat dengan zat cair, pasir dengan air, zat cair dengan zat cair, misalnya alkohol dengan air. Zat padat dengan gas, misalnya debu dengan udara. Zat cair dengan gas, oksigen dalam air. Gas dengan gas, misalnya adalah udara. Ya. Campuran. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Apa itu campuran homogen? Campuran homogen adalah campuran dua zat atau lebih yang sudah tidak dapat terlihat lagi bidang batas antara zat-zat yang dicampurkannya atau serba sama. Contoh larutan gula, ya. Nah, bagaimana dengan heterogen? Kebalikannya, campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya, ya, dinamakan campuran heterogen. Contohnya adalah misalnya ini, ya.
Contoh campuran heterogen air dengan pasir. Ya. Sifat-sifat unsur, senyawa, dan campuran. Nah, ini ya. Kalau unsur zat murni atau tunggal, senyawa sama. Tapi kalau campuran bukan zat murni. Yang kedua, jenis partikel, unsur atom, senyawa molekul, campuran beberapa molekul dan atom. Sifat zat, ya, sifat asal zat penyusun, unsur tetap sama, senyawa tidak ada lagi, campuran masih tetap ada. Cara penulisannya sesuai lambang atomnya. Senyawa rumus molekul, campuran tidak ada. Kemudian yang kelima, cara memisahkan zat penyusunnya. Unsur tidak dapat dipisahkan, senyawa hanya dapat dipisahkan secara kimia, kemudian campuran dapat dipisahkan secara fisika. Nah, demikian pertemuan kita kali ini.